Perkenalkan, saya Rizky Maulana dari PT Prosinergi Multitama. Di sini saya selaku Application Engineer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan dari library feature ini. Atau menggunakannya dalam dalam mendesain atau dalam menggunakannya dalam membuat project dalam library feature. Namun pada kali ini, webinar ini, kita akan mengulas kembali apa itu library feature, terus bagaimana cara menggunakannya, terus nanti kita di akhir sesi, kita akan coba membuat sebuah custom template yang kita masukkan nanti ke dalam fitur library-nya itu. Jadi nanti kita bisa tinggal drag and drop. Baik, seperti itu. Saya lanjutkan. Sebentar. Baik, di sini mengapa kita gunakan library feature? Jadi library feature ini merupakan sebuah fitur yang ada di SolidWorks yang memungkinkan kita sebagai pengguna itu untuk dapat menyimpan dan juga mengakses fitur-fitur yang sering digunakan dalam bentuk library. Jadi nanti kita save-nya itu ke dalam library-nya itu di sebelah kanan text pane user interface SolidWorks. Jadi fitur-fitur ini yang kita masukkan ke dalam library itu kita bisa dapat gunakan kembali pada model lain, sehingga desain-desain yang repetitif itu bisa kita bisa kita manfaatkan fitur library ini dalam memangkas waktu dalam sebuah desain yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa menghemat waktu dan juga kita bisa menghemat usaha dalam proses desain nantinya. Dan selanjutnya, yang kedua ini, library feature ini juga dapat kita gunakan untuk mengelompokkan fitur-fitur yang sering digunakan dalam proses desain yang kita lakukan. Jadi kita kelompokkan fitur-fitur ini secara bersama-sama di dalam desain library sehingga kita akan lebih mudah untuk mencari dan juga untuk menggunakannya kembali ketika ada desain yang baru yang sifatnya repetitif. Seperti itu. Dan yang ketiga, library feature pada SolidWorks ini kita bisa dapat gunakan juga tadi sebagai menyimpan dan juga mengakses fitur-fitur seperti fitur dan part. Contohnya di sini untuk fitur-fiturnya seperti basic feature, itu kayak extrude, fitur revolve, love, itu bisa kita masukkan ke dalam library. Kemudian juga fitur seperti sketch, parts pun juga bisa kita save ke dalam library sehingga kita tidak lagi mencarinya di dalam sebuah Windows Explorer yang ada yang di file manajemennya itu. Kemudian juga assembly pun juga kita bisa masukkan di dalam desain library. Kemudian juga kita juga bisa membuat sebuah fitur yang kita custom, kemudian kita simpan di library, itu bisa kita kita gunakan kembali ketika fitur yang kita custom itu ingin kita gunakan kembali. Baik, dan selanjutnya juga fitur-fitur yang sering digunakan dalam industri bisa kita masukkan juga di dalam desain library ini. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita nanti akan mencoba cara menggunakan daripada si library feature ini. Dan juga di akhir sesi ini kita akan mencoba salah satu contoh custom template yang nantinya kita masukkan ke dalam library, desain library, kemudian kita gunakan si feature ini ke dalam sebuah desain part yang sudah disediakan. Seperti itu. Oke, di sini saya akan mempraktikkan atau mendemokan beberapa contoh dari fitur library ini. Jadi, fitur library yang akan saya contohkan adalah berupa sketch, kemudian juga berupa part, dan juga berupa fitur-fitur yang nantinya kita hanya tinggal
mendrag and drop sebuah fiturnya atau sebuah sketch-nya dan juga sebuah partnya ke dalam desain yang akan kita buat nantinya. Seperti itu. Baik, kita langsung buka saja ke dalam SolidWorks-nya ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini untuk library feature itu posisinya ada di sebelah, maaf. Kita cek dulu stop. Oke. Nah, untuk library feature sendiri di dalam user interface SolidWorks itu posisinya ada di sebelah kanan sini, yaitu sebuah taskpan tab. Di sini kita buka desain library-nya. Nah, di sini ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan. Nah, kita fokusnya ke dalam desain library dulu. Jadi kita bisa menambahkan annotation ke dalam sebuah desain drawing yang telah kita buat, assembly, kemudian membuat forming tools dalam sheet metal, fitur-fiturnya, kemudian juga parts, routing dalam sebuah pipa, dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan mencontohkan dari sebuah beberapa yang ada di sini, kita akan contohkan. Jadi di desain library ini kita juga bisa men-save atau menyimpan sebuah part di sini contohnya. Jadi di desain library ini sudah saya masukkan sebuah part yang saya simpan. Misalkan di sini ada sebuah water bottle. Nah, kita bisa membukanya si part ini dari library feature. Kemudian ketika kita ingin menambahkan sebuah bottleneck, nah jadi kan bottleneck itu biasanya kita buat itu tergantung dari konfigurasi si botolnya. Jadi ketika kita botolnya itu berbeda, maka si bottleneck-nya itu akan kita ubah lagi nih, kita buat satu-satu lagi nih. Nah makanya dari sini si library feature itu kita bisa membuat part dan juga menyediakan konfigurasinya di dalam part tersebut. Contohnya di sini. Di sini kita punya sebuah botol dan kita ingin menambahkan bottleneck-nya. Nah, kita tinggal mendrag and drop dari part yang sudah kita buat konfigurasinya. Kita klik sini, kita yes, kemudian kita tentukan edges-nya atau tepinya. Klik saja. Nah, dari sini, ini kita bisa tentukan untuk sebuah konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasinya sudah kita buat untuk bottleneck-nya, yaitu di sini kita bisa menggunakan ulir yang berjumlah 3, misalkan di sini. Nah, nanti dia akan berubah ulirnya menjadi 3. Kemudian, misalkan kita butuh hanya 2 saja. Nah, kita hanya tinggal memilih opsi mana yang sesuai dengan desain yang kita miliki, si konfigurasinya itu. Misalkan di sini kita setelah dicocokkan itu nilainya diameternya adalah 25,4. Nah, kita bisa menentukan untuk berapa si banyak ulirnya. Kita masukkan sebanyak 2 aja. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, seperti itu. Dan coba di sini kita bisa lihat. Nah, ketika sudah disesuaikan, maka nanti kita langsung merge body aja, biar kedua bodies ini kita menjadi satu kesatuan bodies atau part. Seperti itu. Ini untuk fitur library dari bottleneck. Jadi kita mempunyai sebuah desain botol, dan namun kita tidak perlu lagi nih ngebuat si bottleneck-nya itu secara berulang. Jadi fungsinya library part itu kuncinya adalah sebuah repetitif, desain yang repetitif. Jadi kita nggak perlu lagi ngebuat si bottleneck-nya itu secara berulang, kita hanya fokus dalam desain bodies botolnya itu. Jadi untuk bottleneck itu kita bisa sesuaikan dengan konfigurasi yang sudah kita buat.
Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, di sini tadi cara melakukan drag and drop dalam sebuah botol, yaitu sebuah bottleneck-nya. Dan kemudian di sini kita akan mendemokan selain daripada part yang bisa kita lakukan dari library feature ini, sketch pun bisa kita masukkan ke dalam library feature. Jadi kita nanti punya sebuah base design daripada lunchbox. Di sini contohnya ada sebuah lunchbox. Nah, lunchbox-nya itu kita sudah buat. Nah, kita akan buat tutupnya itu sesuai dengan sketch yang telah kita masukkan ke dalam library part. Jadi apa namanya? Si sketch-nya itu nanti bisa menyesuaikan ukurannya dengan si kotak makannya. Baik, langsung aja kita coba mulai aja. Bagaimana sih cara untuk membuat si tutup daripada kotak makan ini dengan menggunakan fitur library part. Oke, di sini. Nah, di sini saya punya contoh. Tadi yang saya bilang, saya sudah punya part dari lunchbox-nya yang kita simpan ke dalam library, kemudian kita buka di sini. Nah, kita membutuhkan sebuah tutupnya. Tutupnya kita belum ada, dan untuk membuat tutupnya, kita bisa memanfaatkan sketch yang kita masukkan ke dalam fitur library, kemudian nanti akan kita lakukan proses fitur swipe. Oke, langsung aja kita coba. Nah, di sini saya sudah memasukkan sebuah profil dari tutupnya ini yang berupa format SLD, LFP, yaitu SolidWorks Lib Feature Part. Kita masukkan aja di sini. Kemudian di sini ini diminta untuk naruh plan-nya atau letak penempatan plan-nya. Oke, jadi untuk plan-nya ini sebentar. Kita pilih plan 2 yang sudah disediakan. Kemudian kita hanya tinggal memilih poinnya, yaitu untuk menempatkan posisi si fitur profil yang tadi kita buat. Oke, jadi sketch-nya udah muncul nih di sini. Sudah muncul untuk sketch dari profilnya, profil tutup lunchbox-nya. Dan kalau misalkan kita ingin mengedit dari si profil ini, kita bisa langsung edit feature, kemudian kita langsung size dimensionnya kita override, kita edit secara langsung bisa di sini. Misalkan di sini untuk derajat daripada kemiringan ini kita buat 30. Dan parameter-parameter lainnya pun bisa kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan menyesuaikan si kotak makannya ini. Nah, kalau sudah, ini kita oke. Nah, kita tinggal lakukan swipe. Kita lakukan swipe, kita pilih profil yang tadi, kemudian selection manager, kita pilih path-nya kita gunakan referensinya menggunakan referensi yang ada ini. Kalau sudah di oke. Nah, nanti jadinya seperti ini untuk profilnya. Dan kita hanya tinggal membuat sisanya nih. Ini kan baru kebuat ujung-ujungnya ya. Baru kebuat ujungnya sini, kita hanya tinggal membuat sisanya. Itu kita manfaatkan menggunakan planar surface. Kita klik, select dimensi, kemudian kita pilih planar surface. Dan kemudian dari surface ini kita berikan ketebalan 0,2. Oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kita untuk membuat sebuah tutup dari lunchbox itu kita tidak perlu lagi
ngebuat sketch-nya dari awal. Kita hanya tinggal memanfaatkan sketch yang sudah tersimpan di dalam library feature ini. Jadi kita bisa memangkas waktu dan juga lebih efisien dalam proses mendesain kita. Nah, contohnya kita lanjutkan lagi. Misalkan contohnya di sini. Kita punya sebuah desain lunchbox yang berbeda. Desain lunchbox yang berbeda. Nah, kita ingin buat tutupnya juga nih. Sama seperti tadi. Jadi kita nggak perlu lagi ngebuat sketch satu-satu di sini. Kita hanya tinggal drag and drop sebuah profile sketch ini. Kemudian kita pilih plane-nya. Kemudian kita pilih poin untuk meletakkan profile. Dan kita hanya tinggal lakukan swipe. Dan kita pilih path-nya sesuai dengan base desainnya. Nah, kalau sudah, kita cek di sini. Pinggir-pinggirannya sudah terbentuk. Oh, maaf. Kita buatnya menggunakan swipe extrude, swipe boss or base. Oke, nanti akan terbentuk seperti ini dan kita hanya tinggal membuat surface planarnya. Surface planar. Oke, maaf. Di sini kita klik dulu. Select dimensi, kemudian kita buat planar. Oke, kemudian kita pilih, kita berikan ketebalannya, si tutupnya ini. Kita berikan ketebalan, thicken, sebesar 0,01. 0,1. Nah, kan seperti ini jadinya. Jadi, esensi dari library feature yang kita gunakan tadi, itu adalah untuk menghemat waktu dalam proses pembuatan si tutup lunchbox-nya ini. Jadi, kita tidak perlu lagi membuat si profile sketch-nya itu secara berulang. Jadi, dalam mendesain dalam menggunakan fitur yang repetitif, itu kita bisa gunakan si desain library ini atau library feature. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, ketika kita punya dua desain lunchbox, kita tidak perlu lagi untuk menentukan tutupnya itu seberapa besar, atau kita sesuaikan kembali untuk menyesuaikan si kotak makannya itu. Seperti itu. Ini untuk proses sketch roots and groove menggunakan template sketch profile yang sudah kita gunakan, yang kita buat di library feature. Dan selanjutnya di sini kita akan menemukan lagi sebuah proses dalam audio box. Jadi di sini kita punya music box atau audio box. Di sini ada beberapa desain yang kita miliki dan kita ingin membuat si lubang-lubang dari speakernya ini kita tidak lagi ngebuatnya secara satu-satu, kemudian kita pattern. Kita hanya tinggal nge-save si patternnya itu ke dalam library feature, dan kita hanya tinggal drag and drop ke dalam desain yang sudah kita buat. Baik, contohnya bisa kita langsung coba aja. Baik, di sini tadi kita coba untuk sebuah desain audio box. Nah, di sini saya punya tiga desain dari audio box. Nah, coba kita contohkan satu-satu kita coba nanti bagaimana cara membuat desainnya dari desain library. Kita close dulu. Oke, kita buka yang audio box.
Bentar. Oke. Nah, di sini saya mempunyai sebuah desain audio box. Nah, audio box ini masih polos, belum kita lakukan sebuah patterning, hole ataupun fitur-fitur library-nya belum kita masukkan. Agar lebih jelas, seperti ini. Nah, jadi ini kan masih belum memiliki lubang-lubang ya, Bapak dan Ibu. Bisa diperhatikan. Nah, kita ingin membuat lubang-lubangnya ini ke dalam desain yang telah kita miliki. Oke, kita delete dulu. Nah, di sini kita bisa langsung, contohnya di sini, sebelum kita masuk ke lubang-lubang speakernya, di sini ada sebuah tombol button tune, tombol on off-nya. Nah, kita bisa membuat ada pola turn on atau turn off-nya. Oke, langsung aja kita coba. Nah, kita ingin coba masukkan sebuah fitur button tune-nya ini ke dalam ke dalam fitur extrude yang ada di speaker box ini. Kita masukkan button tone-nya, kemudian kita pilih plane-nya. Sebelumnya, maaf, button tone ini kita show untuk sketch-nya agar posisi referensinya itu bisa kita sesuaikan dengan baik dengan si library feature ini. Kita masukkan button tone-nya, kemudian kita tempatkan plane-nya di mana, dan edges-nya itu kita pilih di sini, dan sketch point-nya di sini. Nah, nanti otomatis akan langsung membuat si pola dari button tone ini. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sebuah sketch yang bentuknya seperti ini, kemudian kita extrude cut. Tidak perlu lagi. Kita sudah bisa menyimpan fiturnya ini ke dalam library part. Seperti itu. Dan selanjutnya, kita ingin menambahkan sebuah slot. Fitur slot cut di sini. Nah, jadi fitur slot cut itu kita bisa buat, kemudian kita simpan fiturnya itu ke dalam library. Nah, dalam penggunaannya seperti ini. Kita sudah punya sebuah slot. Nah, slot di sini kita pilih yang single slot ini. Nah, kita sudah punya nih si slotnya. Kita tinggal menentukan referensi vertikalnya dan juga referensi horizontalnya. Nah, untuk referensi vertikal dan horizontal itu value-nya itu bisa kita sesuaikan kembali untuk nilainya. Misalkan di sini menjadi 20. Kita sesuaikan. Kemudian untuk horizontalnya, jarak antar horizontalnya itu menjadi 20 atau 25. Nah, kalau sudah, ini untuk posisinya. Dan untuk besar dari si slotnya itu pun bisa kita tentukan kembali. Misalkan untuk si width-nya atau kelebaran dari si slotnya itu berapa, misalkan di sini 5 atau ya 5, kemudian di sini panjangnya 15. Nah, itu bisa kita sesuaikan kembali nantinya. Kan di sini menjadi 10. Nah, itu kita tidak perlu lagi nih untuk membuat slot, kita membuat sketch, kemudian kita hanya tinggal mendrag and drop ke dalam desain target yang sudah kita miliki, dan nantinya fitur-fitur itu akan terbentuk dengan bantuan library feature ini. Nah, selanjutnya di sini kita ingin membuat lubang-lubang di dalam speakernya ini. Agar lebih mudah, kita coba hide dulu untuk badis-badis lainnya. Nah, di sini kita untuk fokus dalam membuat desain hole atau lubang-lubang di dalam
speaker ini. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk pattern-nya atau lubang-lubang pattern-nya. Oke, di sini kita coba gunakan sebentar. Kita gunakan honeycomb. Audio box honeycomb sebentar. Ini honeycomb. Nah, kita tinggal drag and drop honeycomb ini. Kemudian kita pilih nih edges-nya dan juga face-nya, permukaannya. Nah, nanti akan otomatis membuat lubang-lubang dengan sendirinya. Dan kita pun juga bisa menyesuaikan nilai-nilai parameter daripada fitur ini. Misalkan di sini kita override dimension-nya, nilainya. Kemudian contohnya untuk marginnya, margin dari fitur lubang ini terhadap tepian ini kita set menjadi 1, contohnya. Jadi 1. Nah, kita akan lagi. Kemudian untuk nilai dari instance spacing-nya kita coba buat 9 agar lebih merapat lagi si fitur ini. Namun kita tunggu dulu untuk prosesnya agak sedikit lama karena fitur ini untuk membuat pattern-nya juga agak sedikit lama untuk prosesnya. Jadi seperti itu, kita bisa menentukan referensinya terlebih dahulu dari si library part atau library feature yang kita punya, referensinya apa, kemudian juga kita bisa menentukan nilai parameter-parameter dari fitur library yang sudah kita miliki, yang sudah kita custom juga tentunya. Kalau sudah kita oke. Dan di sini untuk prosesnya sudah jadi. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sebuah hole di sini satu-satu, kemudian kita pattern, kemudian kita sesuaikan juga kembali untuk margin-marginnya biar pas gitu lubang-lubangnya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini menggunakan library parts, fitur yang kita custom sendiri. Contohnya lagi, ini kan library feature kan kuncinya adalah sebuah desain yang repetitif, yang diulang atau fiturnya itu digunakan kembali dalam desain yang berbeda. Misalkan di sini saya punya sebuah desain lain nih. Desain lain dari audio box-nya. Oke, misalkan di sini saya hapus dulu. Nah, di sini sebuah base desainnya. Nah, di sini kita ingin mencoba lagi nih sebuah button tone-nya, sebuah button on off-nya. Kita berikan fitur yang tadi kita sudah masukkan ke dalam desain sebelumnya. Kita masukkan di sini, kemudian kita pilih plane-nya, kemudian kita tentukan edges-nya. Oh ya, maaf, sebelum itu sketch-nya kita tampilkan terlebih dahulu. Agar kita bisa secara mudah untuk menentukan referensi dari si button tone ini. Kita masukkan plane-nya, kemudian kita pilih tepiannya atau edges-nya, kemudian kita pilih point-nya. Kalau sudah di oke. Nanti otomatis akan membentuk fitur si button tone ini. Seperti itu. Jadi untuk desain yang repetitif itu bisa kita dengan mudah dan dengan cepat menggunakan fitur dari library parts ini. Selanjutnya juga misalkan di sini lubangnya, lubang dari speakernya ini kita buat juga nih. Sama seperti tadi, kita bisa memanfaatkannya kembali menggunakan fitur honeycomb yang tadi kita buat. Nah, di sini
Oke, maaf, biar lebih enak, kita hide dulu aja body design ini. Nah, kita fokus kepada desain ini. Kita buat si lubang-lubangnya. Kita gunakan honeycomb di sini. Kemudian kita pilih edges-nya atau tepinya. Kemudian juga face-nya. Nah, di sini kita bisa tentukan untuk nilainya. Misalkan di sini untuk outer diameter dari si heksagonalnya ini, kita bisa misalkan kita ubah nilainya menjadi 4 mm. Nanti bentuknya juga akan mengecil sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Kemudian juga inner diameternya coba kita 3. Kemudian untuk marginnya, oke, sebelumnya ke instance spacing-nya dulu, kita coba menjadi nilainya 20. Nah, jadi instance spacing itu jarak antar entities-nya itu berapa. Dan juga di sini stagger angle-nya itu sudut kemiringan dari tiap barisnya, berapa kemiringannya. Kemudian di sini kita ubah lagi parameternya, coba marginnya kita 0,1 aja. Kemudian instance space-nya kita ubah menjadi nilainya 10. Kita cek dulu apakah sudah sesuai. Oke, belum cukup rapat. Kita buat 5. Kita tunggu dulu. Seperti tadi juga sama, jadi untuk fitur dari pattern ini itu lama waktunya menyesuaikan dengan jumlah dari lubang-lubangnya atau entities-nya itu berapa. Kalau sudah kita oke. Nah, kemudian kita show kembali si desain box-nya. Nah, jadi untuk desain yang repetitif, itu kita bisa memanfaatkan fitur library tadi. Contohnya untuk button churn ini dan juga untuk lubang-lubang atau hole dalam speaker gitu. Seperti itu untuk audio box. Selanjutnya kita next lagi untuk proses library feature untuk sheet metal. Oke, di sheet metal ini dari SolidWorks-nya itu sudah menyediakan secara default yaitu proses-proses lower. Nah, kita bisa langsung aja di sini lihat. Nah, di desain library-nya untuk proses-proses sheet metal, nah di forming tools ini itu secara default SolidWorks sudah menyediakan fitur-fitur emboss, extrude flanks, kemudian lens, louvers, dan juga ribs. Sudah disediakan secara langsung. Namun, untuk penggunaannya, kita contohkan di sini. Secara langsung kita contohkan. Nah, di sini saya punya sebuah desain dari electric box. Kita buka di sini, electric box. Nah, formatnya SolidWorks part. Nah, di sini sebenarnya untuk SolidWorks itu punya fitur yang namanya dalam sheet metal adalah sebuah fan. Nah, namun untuk menggunakan fan ini kita perlu membuat menentukan daripada boundary-nya, kemudian kita buat geometric properties-nya menggunakan sketch, kemudian juga ribs-nya kita tentukan satu-satu mau mana yang ingin kita tampilkan ribs-nya dalam sebuah fans itu akan sedikit memakan waktu dibandingkan jika kita punya sebuah fitur kita membuat custom dari fans-nya itu sendiri. Jadi kita punya cutting fans-nya itu secara custom kita buat. Misalkan di sini kita masukkan fans-nya dan kita bisa menentukan konfigurasinya. Dalam custom kita pun kita bisa membuat konfigurasinya.
Di sini kita buat default, kemudian placement plan-nya di sini kita tentukan, dan di sini referensinya diminta untuk menentukan tepinya atau edges-nya. Oke, kalau sudah, ini kita bisa tentukan nih, untuk jarak dari horizontalnya itu berapa, antar horizontalnya, dan antar vertikalnya berapa. Misalkan, di sini untuk jarak antar horizontalnya saya beri nilainya 35. Nah, nanti dia akan naik, kemudian untuk jarak antar vertikalnya menjadi 30. Nanti akan bergeser. Dan juga untuk dimensionnya, itu outer dimensionnya, misalkan kita ingin membuat fence-nya itu lebih kecil lagi, itu kita bisa tentukan di sini. Misalkan fence-nya ingin kita ubah diameter luarnya menjadi 30. Nah, nanti dia akan mengecil sendiri. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi, jika misalkan kita punya sebuah fitur fence, kita buat sketch-nya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan ribs-nya di mana posisinya, seperti itu. Jadi kita dengan menggunakan fitur library ini, kita tinggal hanya mendrag and drop fitur yang telah kita custom sendiri. Seperti itu. Oke. Kemudian juga misalkan kita punya yang tadi, yang secara default si forming tools-nya itu punya fitur louvers. Nah, kita juga bisa memasukkan louvers-nya di sini. Kita bisa mengcustom si louver-nya itu yang dimiliki oleh SolidWorks di sini contohnya. Kita posisikan louver-nya itu, kita flip arahnya. Kemudian kalau misalkan kita custom, itu kita bisa pilih nih berapa panjangnya, kemudian misalkan di sini kita bisa membuat konfigurasinya. Kalau misalkan kita custom sendiri, kita bisa menentukan konfigurasinya seperti itu, disesuaikan ukurannya. Nah, kalau sudah, rotation angle-nya kita ubah. Nah, posisinya tetap kita bisa tentukan di sini, misalkan dari atas ini referensinya. Jadi 50 atau 60. Kalau sudah, di oke aja. Oke. Nah, jadi kita hanya tinggal mendrag and drop fitur louver-nya, dan kalau misalkan kita ingin mengcustom, kalau si louver ini punya, kita buatkan konfigurasinya, itu kita bisa simpan ke dalam si library feature ini juga. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, dari tadi kita kan berbicara tentang penggunaan dari fitur-fitur yang ada di library feature. Jadi kita hanya tinggal mendrag and drop dalam sebuah desain yang repetitif. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana sih ngebuat si fitur-fitur yang ada di desain library ini secara custom atau sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini prosesnya saya akan jelaskan. Di sini contohnya, sebelum kita buat, kita berikan sebuah contoh dulu. Sebuah contoh, misalkan di sini kita ingin menambahkan sebuah slot yang tadi. Kita tambahkan di sini fitur slot, kemudian kita pilih referensi vertikalnya, referensi horizontalnya, kemudian kita tentukan ininya location dimensionnya dan juga dimensi daripada slotnya seperti apa. Nah, di sini saya akan mempraktikkan atau mendemokan cara membuat si fitur slot ini. Oke, dari awal, dari proses mendesainnya, dari from scratch atau dari awalnya. Oke, jadi untuk ngebuat si fitur slot yang tadi kita gunakan di dalam yang kita simpan di dalam library feature ini, kita bisa buat terlebih dahulu di dalam part. Oke, cara buatnya tadi sama, tinggal kita pilih
Tentukan dimensinya. Kemudian kita buat desainnya berapa ketebalannya. Kemudian kita buat sketchnya tadi sama. Kita masukkan slotnya. Kita masukkan slotnya di sini. Kemudian kita kasih dimensi. Oke. Terus kita coba kasih ketinggiannya 30 dan juga 15. Kemudian kita kasih linear pattern, kita pilih entities-nya, antar distance ya kita masukkan 15, 20 kita sesuaikan. Kemudian kita oke. Kita oke di sini. Jarak antar entities-nya 5. Oke, di sini coba kita lakukan lagi ya untuk fitur extricate-nya. Kemudian kita oke di sini. Dan kita coba cek lagi. Misalkan di sini dimension. Nah, tadi saya lupa kasih semuanya. Vertikal, jarak antar vertikalnya, jarak antar horizontalnya, kemudian di sini jarak antar distance-nya, ini width-nya, dan ini length-nya. Length. Oke, kalau udah kita save. Kita taruh di desktop dulu aja. Taruh di desktop, slot kita namakan. Slot custom. Kita save. Oke. Kemudian di sini ketika sudah muncul, kita tambahkan si fitur cut extrude-nya ini ke dalam library feature. Kita tambahkan di sini prosesnya, kita save-nya itu bukan part-nya tapi hanya fiturnya aja yang kita save. Kita masukkan ke dalam library feature. Kemudian kita masukkan posisinya ke dalam, contohnya di sini aja. Di folder zip download. Kalau sudah kita oke. Oke. Nah, di sini akan muncul dimensi-dimensinya. Nah, untuk dimensi si vertikal dan dimensi horizontal ini, vertikal dan juga horizontal, ini kita pindahkan ke dalam location dimensi sebagai referensinya. Oke, location-nya di sini. Kemudian kita save lagi. Oke, kalau sudah kita close dan kita coba gunakan fitur yang sudah kita buat tadi, custom yang sudah kita buat tadi ke dalam electric box ini. Oke, di sini saya tadi save namanya slot custom. Kita hanya tinggal drag and drop tadi sama, kemudian kita pilih plane-nya, kemudian kita pilih edges-nya, dan kita bisa tentukan nih berapa
lebar dari slotnya, panjangnya. Oke, sebentar. Misalkan lebarnya jadi 10. Dan lengthnya jadi 25. Kemudian untuk distance antar distance-nya kita berikan tetap 5, namun width-nya kita coba 5, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Namun instance-nya kita ubah jadi 6. Dan posisi antar vertikalnya kita ubah jadi 25. Nah, nanti kan posisinya tadi masih di sini ya, harusnya ada di location dimension. Kita oke dulu aja. Belum kita save ternyata tadi. Ini kita buka dulu slot custom-nya. Ternyata tadi di dimension ini, locating dimension-nya si horizontal dan juga vertikal belum kita masukkan. Kita drag ke sini aja, locating dimension. Ini juga yang horizontal, kita drag aja. Kemudian kita save. Kita save, close. Kita cek lagi dulu untuk memastikan jika location dimensionnya udah termasuk vertikal dan horizontal. Oke, udah masuk. Kalau sudah, si slot custom yang tadi kita buat, kita masukkan ulang. Placement-nya di sini, kemudian referensinya ini, dan ini. Dan juga tadi, untuk vertikalnya, di locating dimension ini, kita ubah nilainya menjadi 15. Dan juga horizontalnya menjadi 30. Nah, untuk ukuran dari slotnya, kita ubah menggunakan parameter size dimension ini. Width-nya menjadi 5. Jarak antar distance-nya 4. Kemudian jumlah entities-nya kita buat 6. Kita buat, coba lagi, cek lagi 8. Nah, kalau sudah, kita oke. Jadi untuk fitur si slot yang telah kita custom fiturnya ke dalam library feature ini. Oke, seperti itu. Di sini ada beberapa limitasi dalam desain library yang tersedia. Jadi yang pertama adalah curve. Curve ini sebenarnya bisa untuk sebuah curve helix, masih bisa, spiral bisa, composite curve juga bisa. Namun ada beberapa curve yang tidak bisa dimasukkan ke dalam library part, yaitu kayak curve yang melalui titik X, Y, Z atau curve 3 dimensi, kemudian curve yang menggunakan titik referensi sebagai pembuatan curve-nya itu, dan juga split line itu juga tidak bisa dimasukkan ke dalam library parts. Kemudian juga batasan lainnya adalah fitur Boolean operation feature. Jadi kayak proses fitur combine bodies, join bodies, intersect bodies, kemudian delete bodies itu belum bisa dimasukkan ke dalam fitur library parts. Kemudian juga untuk desain-desain surface pun juga belum kita bisa save ke dalam library part itu. Dan juga di sini ada history and reference, di mana historinya ketika history si base design-nya atau fitur yang ada di library itu akan terikut masuk ke dalam si desain targetnya. Jadi historinya itu akan ikut muncul atau ikut ikut masuk ke dalam si library feature-nya. Makanya si referensinya itu kita harus menyesuaikan kembali apakah referensi dari library feature yang kita punya, apakah sesuai dengan referensi desain target yang akan kita masukkan si fiturnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi mengenai pemanfaatan library feature.